nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat baik. Yes. Kami punya Yesus yang sangat baik. Amin. Dan kebaikan-Mu tidak akan pernah habis, Tuhan. Rencana-Mu tetap selama-lamanya, tidak pernah gagal, Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau saat ini, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. We just want to worship You, Lord. Hari ini ada karena Engkau sangat baik buat kami. We worship You, Lord. Kami ingin tinggikan Engkau. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Lord, You've been so good.
You've been so good, Lord. Katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Suara menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Sekali lagi sama-sama katakan. Semua akan terbaik. Baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Give you thanks, Lord. Kami percaya Tuhan, jauh dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami akan selalu tahu bahwa Tuhan, Kau sudah terlalu baik buat kami. Terlalu baik Tuhan. Udah terlampau baik Kau buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami lihat Engkau hidup dan luar biasa buat kami Tuhan. Kami hanya mampu mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin menyanyikan Engkau every day, every hour. Lord, kami ingin Engkau tahu hati kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami memuji Engkau. Bahkan badai sekalipun tidak akan menghentikan mulut kami, hati kami untuk menyembah, untuk menyembah-Mu Tuhan. Musim yang sulit pun tidak akan menghentikan kami untuk mengangkat tangan ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan. Lord, we lift our hands, we lift our heart, oh God. We lift our song, oh God. Seluruh hidup kami, bahkan kami bawa menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Setia
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita kita akan selalu menghadapi berbagai resiko, berbagai keadaan, tapi kita harus bisa mengatasinya. Setuju, boleh katakan amin. Kita harus bisa untuk mengatasi setiap keadaan yang ada. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada kalian yang hadir dan mungkin sebelum kita beribadah atau sepanjang hari ini kita mengalami berbagai masalah, berbagai keadaan, tapi saya percaya yang bisa mengendalikan kita percaya Tuhan. Tetapi keputusan untuk apapun di depan itu selalu di tangan setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Jadi keadaan apapun seharusnya kita bisa mengendalikannya, saudara. Saya percaya bahwa seperti contoh mungkin ketika Bapak Ibu, contohnya mungkin saya melayani Tuhan. Apakah sepanjang hari ini saya tidak mengalami masalah atau sepanjang kemarin? Ada. Setiap kita menghadapi masalah, setiap kita menghadapi banyak kendala, menghadapi berbagai tantangan. Tapi apa yang membuat kita ada sampai hari ini? Apa yang membuat kita sampai hari ini tetap mengasihi Tuhan? Itu pasti ada karena keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita yang pegang kendali Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan, memberikan keputusan ada di tangan setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini, yaitu tentang apa tujuan hidup kita. Apa yang menjadi goal kehidupan kita. Saudara, perjalanan itu, satu tujuan itu kalau kita selalu mungkin lebih banyak tahu, ada orang bilang tujuan itu kayak destiny, tujuan itu kayak goal, tujuan itu kayak target, tujuan itu kayak visi, saudara ya. Atau tujuan itu adalah sesuatu yang akan kita capai di kemudian hari, saudara. Ada berbagai macam pengertian dari tujuan hidup, tapi saya mau sederhanakan. Seumpama Bapak Ibu membuat satu perjalanan, misalnya saudara ingin ke Surabaya, ya kan, kita pasti akan apa yang kita lakukan? Ya kita beli tiket, kita ambil waktu yang free, ya kan, kita prepare semua baju apa yang akan dibawa, kita sudah hubungin travel dan kita dapat tiketnya. Ya kalau pada zaman saat ini sudah pasti semua aman, Peduli Lindungi semua terupdate dengan baik karena kita akan swab dan kita kemudian akan berjalan menuju ke Surabaya. Nah, apa jadinya ketika Bapak Ibu berencana untuk ke Surabaya tetapi tidak tahu buat apa ada di Surabaya, ngapain ada di sana, nggak tahu, don't know what to do. Saudara, itu artinya bahwa kita kehilangan tujuan. Saudara, sesimpel itu. Saudara, jadi saudara ke Surabaya sudah ngambil waktu mungkin sesibuknya Anda di Jakarta, dan kemudian saudara sudah packing, sudah siapkan segala sesuatu, dan ketika saudara sudah sampai ke Surabaya, saudara tidak tahu mau ngapain, berapa lama, dan buat apa ada di sana. Saudara, itu artinya bahwa Anda dan saya tidak memiliki tujuan untuk berada di Surabaya. Same like sama seperti kehidupan kita. Kita buat apa kita hidup? Apakah cuma numpang ada di dunia? Apakah memang cuma oh ya udah kebetulan Tuhan lahirkan? Bahkan kalau saya keluar sedikit dari pembahasan saat ini, saudara. Jadi saudara kalau melihat di media sosial ini, hari-hari ini ada banyak sekali orang bisa tayang apa aja, bisa share apa aja, bisa menghadirkan konten-konten apa saja. Dan belakangan saya melihat ada konten yang berkata bahwa kehidupan ini kita bisa ada reinkarnasi. Jadi mungkin saya yang sekarang ini, dulu mungkin saya adalah seorang ada tinggal di negara mana, atau bukan ada di sini, apa dari Amerika, ada pernah di Amerika, atau pernah ada di China, atau ada kehidupan saya dulu mungkin adalah seorang pejuang nggak tahu apa atau siapapun, dan kemudian terreinkarnasi menjadi saya yang sekarang, sehingga semua sifat-sifat ada hal-hal yang kebawa sampai hari ini. Nah, banyak orang Kristen mempercayai itu, tapi saya percaya bahwa hanya yang tertulis dengan firman Allah yang akan kita percayai. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi kita bukanlah pribadi yang pernah terreinkarnasi dari zaman dulu sudah pernah ada kemudian hadir kembali. Alkitab tidak pernah mencatat itu, karena Alkitab mencatat bahwa Anda dan saya diciptakan oleh tangan Allah. Dalam Mazmur 139 dia katakan dia merekam Anda dan saya di bumi, bagian bumi paling bawah. Dia prepare semuanya, dia rencanakan dengan sangat detail, saudara, dan bukan adalah bentuk dari manusia yang lain yang pernah ada kemudian kita ada hadir kembali dalam bentuk yang berbeda, tapi almost same, saudara. Nah, saya percaya bahwa kita tidak menjadi satu hal yang memang tidak sesuai dengan firman Allah, dan kita harus percayai itu, dan banyak orang mempercayai itu hari-hari ini, saudara. Yang percaya itu banyak sekali, dan belum lagi dengan pengajaran-pengajaran yang lain tentang kehidupan manusia. Ada yang satu berkata bahwa kalau dia ini ada di dunia ini dia sebenarnya alien. Halo saudara, dia ini alien katanya, saudara. Jadi sedangkan waktu berbicara saya lihat di media sosial itu biasa banget orangnya, saudara ya. Alien seperti apa ya, saudara, saya juga susah untuk mendescribe ya. Dan
banyak orang kemudian mulai berpikir, oh ya bisa aja ya, saya juga bisa bilang dong kalau saya dulu sebenarnya alien gitu saudara ya. Saya bisa bilang oh ya saya dari kerajaan Mongolian mana kek, atau oh dari Inggris gitu kan, saya bisa bilang dong iya, dan orang harus percaya bisa juga. Buktinya banyak sekali, puluhan ribu orang yang percaya, bahkan saya lihat di statementnya itu mostly banyak orang Kristen saudara. Jadi saya pikir aduh ini kasihan banget ya, kasihan banget gitu saudara ya, mempercayai ada alien yang hadir gitu saudara, dan yang satu aliennya itu dia bisa bahasa Inggris lancar, yang dua temannya tidak terlalu pinter saudara ya. Halo saudara, aduh saya juga bisa ngomong dong, oh ya saya juga alien, oh saya juga alien wanita, atau apapun saudara kita bisa ngomong saudara. Tapi Alkitab tidak mencatat itu. Alkitab mencatat Anda dan saya dilahirkan, Anda dan saya diciptakan, Anda dan saya ini mulia, dan Tuhan ini mengasihi setiap kita. Yesaya 43:3 kita tahu bersama. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, tidak tiba-tiba ada, tidak tiba-tiba dari orang lain kemudian menjadi kita. Sebab itu pentingnya kita mengetahui tujuan apa Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini. Seperti saya katakan tadi, saudara ke Surabaya buat apa? Kalau tidak tahu ngapa-ngapain, saudara hanya wasting time, buang waktu dan bingung mau ngapain. Sebab itu apa yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan ini merencanakan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Kita ada untuk sesuatu tujuan yang sangat luar biasa. Saudara, kita memiliki rencana, kita memiliki tujuan ilahi yang sangat luar biasa. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 yang kita tahu ini menjadi ayat emas, berkata bahwa I know the thought, aku tahu. Firman Allah berkata bahwa aku tahu apa yang aku rencanakan. Saudara, saya bacakan. Jadi firman Allah berkata bahwa I know the thought, itu Tuhan yang bilang, aku tahu apa yang aku bukan rencanakan, pikirkan tentang kamu. Bayangkan, yang pikirkan kita ini Tuhan pencipta semesta alam. Dia create kita. Dia bukan hanya tiba-tiba menghembuskan nafasnya ke kita dan kemudian jadilah manusia, hanya seperti itu. Pasti ada rencana Tuhan. Permasalahannya banyak orang yang dari dia hidup sampai dia mati, saudara, banyak orang yang di kuburan potensinya luar biasa. Orang yang sangat produktif tapi sudah terlanjur meninggal tanpa dia mengetahui tujuan hidup, tanpa dia mengetahui untuk apa dia ada di muka bumi ini, dengan berbagai talenta, dengan berbagai kapasitas, skill yang luar biasa dan kesempatan-kesempatan yang dahsyat. Cuma selama dia hidup dia tidak tahu buat apa dan dia tidak kejar itu, dan dia tidak mengerti, dan sampai dia menutup mata tidak pernah ada rencana yang besar tergenapi dalam kehidupannya. Yang salah itu bukan Tuhan, yang salah itu manusianya. Karena firman Allah berkata kita ini harus berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dan berjalan untuk menggenapinya. Saudara, run for his calling. Kita harus berlari-lari untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Mungkin ada orang berkata seperti ini, oh apakah orang menggenapi rencana Allah, tujuan hidup yang luar biasa itu harus memiliki skill yang oke, harus memiliki tampang yang keren, harus memiliki uang yang banyak? Tidak seperti itu, tidak ada standar. Karena dunia memberikan standar bahwa orang yang sukses, orang yang menggenapi memiliki tujuan yang luar biasa adalah orang yang kaya, orang yang punya uang, orang yang punya segala-galanya. Tapi bukankah tidak sedikit orang-orang yang kaya juga mereka kehilangan visi, kehilangan tujuan, mereka tidak tahu buat apa buat hidup. Sementara ada banyak orang lain yang sederhana, mereka menemukan rencana Allah yang luar biasa. Artinya bahwa tujuan hidup itu tidak ditentukan oleh berapa kaya Anda, berapa banyak kesempatan Anda punya, berapa banyak talenta, kemampuan, kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, tapi seberapa keinginan saudara untuk mengerti rencana Allah dan berjalan untuk menggenapinya. Soal skill, soal kemampuan, soal kapasitas itu bisa dilatih, itu bisa diperlengkapi. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Sehingga orang yang bodoh sekalipun dia bisa diperlengkapi oleh Tuhan. Dia bisa diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia diberikan kemampuan, bahkan dipertemukan dengan orang-orang yang pintar, dipertemukan dengan orang-orang yang akan menolong dia. Saudara, contoh soal ada orang yang dia sukses, dia kuat skillnya, dia mungkin secara membangun perusahaan jago banget, tapi dia tidak tahu untuk mungkin catat mencatat urusan-urusan yang lain ya saudara ya.
Tapi kan kemudian dia bisa meng-hire untuk sekretaris atau orang yang bagian yang lain, saudara. Jadi dia mungkin tidak kuat di bidang itu, tetapi dia bisa menggenapi semua apa tujuan, passion, semua rencana yang dia inginkan, saudara. Tetapi dengan dia menghadirkan orang-orang di sekelilingnya, saudara. Artinya bahwa kalaupun kita tidak pintar, kalaupun kita tidak punya banyak kemampuan, tidak punya banyak uang, bukan berarti rencana Allah akan gagal dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak tergantung seberapa hebat saudara dan saya. Dan Yesus selalu berkata, kalau saudara baca dalam firman Allah, Tuhan selalu mengumpamakan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, saudara. Bahkan Paulus berkata, apa yang tidak terpandang oleh manusia, apa yang tidak pernah dianggap oleh orang lain, justru itu dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhikmat, saudara. Sebagai contoh ini di luar kerohanian, ada orang-orang saudara lihat yang tidak lulus sekolah, orang-orang yang kalau tahu yang menteri kelautan itu, dia nggak lulus, yang sampai orang sampai sekolah sampai tinggi, tapi ternyata dia punya kapasitas, dia punya banyak kesempatan, dan dia berprestasi dengan semua keterbatasan skillnya. Jadi saya mau garis bawahi bahwa kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang Anda tidak sekolah tinggi karena tidak punya kesempatan dan memang tidak ada kemampuan untuk ke sana, dan tidak ada kalau mau dibilang, orang kan selalu ada tiba-tiba ada kesempatan atau ada jalan lah, saudara. Tapi bukan berarti saudara akan bodoh selama-lamanya. Kita tidak akan sukses, atau kita tidak akan bisa menggenapi rencana Allah, atau kita akan stay di situ dengan pengetahuan yang minim. Karena saudara, contoh yang paling sederhana, orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga aja, saudara, mereka adalah orang-orang yang bisa dilatih dan kemudian menjadi pintar. Nah saudara, kita anak Tuhan, saudara. Alkitab mencatat bahwa dia akan memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya. Nah saya keluar lagi, saudara, apa tujuan hidup kita? Jadi tujuan hidup itu bukan supaya saudara dan saya menjadi kaya. Saudara, yang lain itu hanya menjadi bonus yang mengikuti, saudara. Tujuan hidup kita bukan supaya saudara menjadi terkenal. Ada orang yang tidak terkenal tapi dia menggenapi rencana Allah. Dia tahu bahwa hidupnya itu meaningful sekali, berharga sekali. Ada orang yang dia tinggal di daerah, tinggal di kampung, tapi dia merasa bahwa selama hidupnya dia sudah maksimal. Saudara, sebab itu saya percaya setiap kita adalah unik dan spesial di mata Tuhan. Dan itu yang harus kita tahu, saudara. Itu yang harus kita gali, itu yang harus kita tanya Tuhan, buat apa saya hidup? Sebab itu kenapa kita perlu Tuhan, karena Dia yang ciptakan kita, Dia sutradara agung, Dia yang merancangkan semuanya, saudara. Sehingga orang yang paling sederhana pun, orang yang bahkan tubuhnya tidak lengkap pun, orang yang mungkin ada keterbatasan secara fisik pun, ada banyak orang yang mereka bisa menemukan hidupnya. Saudara lihat di media sosial, ada orang yang dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi hebat, dia masih kerja di pabrik, dia bisa menemukan rencana Allah, dia tidak minder. Awalnya iya, tapi kemudian dia menemukan bahwa kehidupan sesungguhnya itu bukan karena dia pun lengkap tubuhnya. Karena ada banyak orang lengkap tubuh, tidak ada cacat, tapi rohaninya cacat. Dia tidak menemukan visi rencana Tuhan dalam hidupnya, dan dia berpikir bahwa hidupnya ini tidak berguna. Betul gak saudara? Banyak orang yang lompat dari apartemen itu bukan karena mereka cacat, bukan karena mereka tidak punya uang. Uang banyak, teman banyak, keren, cantik, tapi kenapa loncat? Karena mereka gagal menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ketika kita ingin mengetahui rencana Allah dalam hidup kita, pasti dong ada tantangan, pasti dong ada kendala, pasti dong setiap orang dalam perjalanan ada kerikil, ada halangan, ada berbagai proses, saudara. Tidak ada orang yang lepas dari proses, tetapi hanya orang yang mau menerjang, menghadapi setiap proses dan menjadikan itu adalah pendidikan alamiah untuk kehidupan kita, sekolah hidup, saudara. Itu yang akan menjadikan proses itu menjadi batu loncatan, menjadi tempat kita diasah, menjadi tempat kita ditempa, saudara, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai kekecewaan, berbagai kepahitan, berbagai kenyataan hidup yang harusnya menempa kita, mungkin bisa menghancurkan kita, tetapi itu bisa menempa kita seperti berlian batu biasa saja. Kemudian itu dibentuk setiap berapa banyak dia punya shape, dia punya bentuk, sejauh itu dia akan berkilau, saudara. Jadi kalau kita hanya menemukan diri kita, oh ya saya lahir ya udah ya, luar biasa, saya di gereja, aduh hebat banget ya, saya menyembah Tuhan, tapi Anda tidak mengerti rencana Allah, Anda tidak tahu buat apa Anda hidup. Itu sama seperti batu biasa yang belum dipoles, belum diasah, belum ada shape-nya untuk
untuk kemudian bercahaya, saudara. Saudara, ada banyak step yang lain karena memang kalau soal tujuan hidup ini memang luas sekali, tapi saya hanya untuk bagian kulit atasnya aja, saudara, untuk kita mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita, kenapa saya ada di dunia. Saudara, saya sering melihat orang-orang yang mereka cacat, tadinya dia Miss Universe, tapi kemudian dia kena tabrakan dan kemudian dia lumpuh seumur hidup. Saudara, dia mungkin pasti nangis lah, nggak ada orang yang kemudian ngalamin kalau dibilang hal-hal yang menyakitkan kemudian oh puji Tuhan luar biasa engkau, enggak. Saudara, pasti akan drop, pasti akan down, pasti ada masa transisi di mana dia kehilangan percaya diri, kehilangan pegangan, kehilangan visi, bahkan bisa ingin bunuh diri, bisa. Tapi saudara, kemudian kan kalau kita lihat ada seorang Miss Universe dan kemudian dia boleh melewati itu dan dia katakan bahwa dulu dia berpikir bahwa tujuan hidup itu ya seperti yang dia tahu, tapi kemudian dia tahu bahwa ternyata Tuhan mengizinkan dia kehilangan kaki, lumpuh seumur hidup, tapi itu tidak menghentikan langkahnya untuk menggenapi apa tujuan hidupnya. Dia bisa berdiri dia bisa dengan kursi roda speech di hadapan banyak ribuan orang di seluruh dunia untuk memberitakan bahwa engkau hebat, engkau mulia, engkau cantik, engkau ada orang yang sangat luar biasa. Dengan keterbatasan dia lumpuh. Nah, the problem is kita ini penuh normal, saudara, tapi selalu berasa bahwa aduh kayaknya saya ini kurang ya. Kita kadang melihat orang, aduh kok dia cakepan ya, kok saya kurang, saudara. Tapi ada banyak hal yang di dalam orang itu tidak ada di saudara. Ada di saudara sesuatu yang dahsyat yang tidak ada di orang itu. Nah, itu sebabnya kita perlu gali, kita perlu memaksimalkan, kita perlu bertanyakan Tuhan. Tuhan buat apa? Dengan apa tujuan hidup dan bagaimana cara aku boleh memaksimalkan hidup ini supaya produktif sampai Tuhan datang. Yang pertama, saudara, saya katakan bahwa kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Dia yang ciptakan kita. Tidak ada pencipta yang menciptakan barang ciptaannya tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, kita harus mengerti itu, saudara. Karena hidup itu bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan ya. Kita makan, hidup, kita menikah, punya anak, bekerja, dan kemudian mati, saudara ya. Kemarin ada seorang teman saya yang saya tahu dia melayani Tuhan dari saya belum dari anak saya masih kecil, saudara ya. Sampai jadi udah puluhan tahun ya. Dan melayani Tuhan sampai hari, dan kemarin saya dengar ia meninggal ya dalam umur yang gak terlalu lanjut ya. Artinya 50 something gitu, saudara ya. Artinya kan masih muda, saudara. Tapi kenapa dipanggil Tuhan? That's life. Itulah hidup. Kita tidak pernah tahu, we never know kapan kita ada. Dan saya mendengar kabar bahwa sebelumnya malamnya masih ngobrol, masih bercanda, masih sharing-sharing, masih dinner bareng. Dan kemudian besoknya kena serangan jantung dan selesai, saudara. Sebab itu kenapa kita kalau dengar seperti itu, Tuhan saya mau apa yang harus saya lakukan, Tuhan tolong saya supaya saya kedapatan setia, saya kedapatan mencintai Tuhan, saya kedapatan saya menggenapi rencana Allah, saudara. Sekalipun ada berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai pencobaan yang ingin membuat kita, menarik kita untuk menyerah dalam kehidupan ini, berbagai tantangan kehidupan yang ingin membuat kita stop berjalan, ingin membuat kita stop menggenapi apa yang memang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, firman Allah berkata bahwa jadi hidup ini bukan soal pemenuhan kebutuhan, sensasi, kepuasan, menikmati hidup, saudara. Saudara lihat ada banyak orang yang mereka keliling dunia kemana-mana, toh mereka merasakan kekosongan. Artis-artis Korea kurang cantik apa, kurang terkenal apa, toh bunuh diri aja, saudara. Iya kan? Ya terkenal cuma dibully sedikit di media sosial, memang bully itu sangat menyakitkan. Tapi kalau dia mengerti rencana Allah dan dia mengenal Tuhannya dan dia memiliki suatu perspektif seperti cara Allah memandang, saya percaya, saudara, dia akan tahu bahwa untuk apa Tuhan angkat tinggi dia, untuk apa Tuhan memberikan kepercayaan yang dahsyat, sekalipun itu kerja kerasnya, tapi Tuhan bekerja di balik semuanya. Untuk apa dia dipercayakan, dikenal banyak orang, diberkati Tuhan. Buat apa, saudara, dipercayakan berkat-berkat yang banyak, bukan supaya ya udah menikmati sendiri, tapi pasti ada rencana Tuhan, pasti ada hal yang Tuhan ingin lakukan lewat itu, saudara. Saudara diberi kepercayaan mungkin sebagai direktur, sebagai pemimpin perusahaan, punya pabrik, punya kesempatan bekerja dan ketemu dengan orang-orang hebat. Bukankah itu ada rencana Tuhan yang luar biasa? Saudara, yang menyedihkan mungkin saya ketemu dengan banyak teman-teman orang-orang yang kita bisa ketemu di mana-mana, orang kaya, orang punya banyak uang, tapi ya tidak mengerti rencana Allah. Jadi ya udah selesai menikmati saja setiap hari dan tidak tahu buat apa hidup, dan tidak bisa membawa Ferrari ketika maut datang. Saudara tidak bisa membawa semua emas berlian sampai ke liang lahat. Artinya hidup itu adalah kehidupan yang sesungguhnya di sana. Nah, bagaimana supaya kita mengerti selama kita ada di muka bumi ini, kita kenal siapa penciptanya.
Saudara, mobil yang kita beli mobil, let's say mobil Kijang, sorry, kita mesti bawa kemana? Ya, saya kurang paham ya, kayaknya Toyota ya. Saudara, kita mesti bawa ke dealer yang tepat, saudara. Nah, kita diciptakan oleh siapa? Bukan alien kita, saudara. Oh, mungkin kita alien. Oh, saya mungkin, saya lihat udah banyak orang Kristen, soalnya ada ngomong-ngomong puji Tuhan, ada ngomong-ngomong, terima kasih Tuhan Yesus. Saya ternyata dulu reinkarnasi. Saya sampai baca-baca itu ketawa. Ini orang-orang Kristen bisa aja dibohongin, saudara ya. Mungkin next saya akan share karena sudah sangat mengganggu. Saya lihat orang bisa bicara sama arwah gitu. Dia bisa bicara sama keluarganya yang sudah mati. Dan di sana banyak orang Kristen. Bahkan ada yang bilang juga, oh iya kita punya ada orang yang akan menolong kita, malaikat yang menolong kita, dan dia punya nama. Saudara, itu sudah sangat. Jadi orang sekarang dialihkan, distract kepada hal-hal yang gaib sehingga iblis semakin diangkat. Ini keluar sedikit karena ini ada tujuannya dengan tujuan hidup. Kalau kita tidak menyadari siapa yang menciptakan kita, saudara hanya menjadi Kristen biasa saja. Saudara hanya sampai selesai ya udah semangat untuk Tuhan tapi nggak ngerti buat apa. Nah, sebab itu kita perlu mengenal Tuhan. Bagaimana caranya berdoa, saudara, berlutut, minta Tuhan apa. Saudara, hanya orang yang meminta kepada Tuhan yang akan ditunjukkan jalan, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Daud bahkan berkata seperti ini, saya bacakan sedikit saudara, kadang ada keluar sedikit, tapi Daud berkata seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Kita tanya kepada yang menciptakan kita, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Mazmur 25 ayat 11 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Saudara, ada lagi saudara dia katakan seperti ini. Dia katakan ayatnya yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang rendah hati. Dan kemudian ada ayatnya yang ada ayat yang berkata seperti ini, saudara, bahwa Tuhan itu akan berbicara kepada setiap kita. Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada setiap orang yang menanti-nantikan dia, yang berharap kepada dia. Sebab itu Daud berkata seperti ini, ayat 5 ya, dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarlah aku, sebab Engkaulah Allahku yang menyelamatkan, Engkau yang ku nantikan sepanjang hari. Saudara, orang yang mengenal Allah, orang yang ingin bertanya-tanyakan Tuhan, dia akan dituntun, dia akan diberitahu. Nah, saudara akan seperti ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang paling pertama, saudara akan mengerti tujuan hidup untuk rencana Allah yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Untuk rencana Allah yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun kecuali Anda yang menggagalkan. Saudara, Ayub berkata seperti ini, ayat 42, dia katakan, aku tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Allah yang maha kuasa, ya Tuhan tidak pernah gagal. Ada orang pernah gagal, iya. Salah satu contohnya Yudas, saudara. Ya, dia ketika dia buat salah, dia kemudian bunuh diri. Artinya dia menggagalkan rencana Allah. Berbeda dengan Petrus, ketika dia salah dengan kedagingan, dengan keegoannya dia, dengan dosa yang mengikat dia mengambil keputusan yang salah. Tapi kemudian Alkitab mencatat Petrus minta ampun, dia berdamai, dia menangis, dia bertobat. Dan kemudian rencana Allah digenapi kembali. Orang bisa buat salah, kita bisa gagal, kita bisa ambil salah keputusan. Tapi itu bukan akhir di atas segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan, sebab itu bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan, datang kepada sumbernya, datang kepada yang menciptakan kita. Dia katakan kita ini adalah bejana di tangan penjunan, dia yang create kita. Dan dalam Yeremia 18 dikatakan seperti ini. Mungkin ada orang yang bertanya seperti ini, apakah kalau rencana Tuhan itu bisa gagal dalam kehidupan kita? Saudara, seperti saya katakan, kalau Anda pernah melihat tayangan Jacqueline Selosi Official YouTube saya, saudara, ada yang saya pernah katakan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal, tapi yang menggagalkan itu bukan hanya selalu iblis. Anda dan saya mengambil keputusan yang salah. Saudara, sebab itu keselamatan itu tidak berarti Anda ketika Anda percaya, oh ya saya percaya Yesus, ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain pasti selamat. Saudara, Alkitab mencatat take up your cross and follow me. Alkitab mencatat berjuanglah masuk pintu yang sempit, tidak banyak orang yang mau berjuang di sana. Dan firman Allah berkata bahwa Paulus berkata work for your salvation, artinya kerjakan, hargai setiap keselamatan. Artinya Tuhan sudah menciptakan Anda, Tuhan menyelamatkan Anda. Bagian kita, do your part, do our part. Kita lakukan bagian kita untuk mengenal Dia. Mengenal artinya lebih tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau saudara, saya berusaha mengenal seorang teman saya yang baru, saya akan kenal dia, saya akan jalan sama dia, saya akan banyak ngobrol, spend time dengan dia, dan akhirnya saya akan mulai tahu dia, tahu sifatnya dia. Oh, dia nggak suka seperti ini, oh kesukaannya dia ini, oh dia senang hobinya ini, oh dia nggak suka kalau hal-hal seperti ini, oh sifatnya seperti ini. Saya akan tahu, oh dia senang seperti ini, kalau saya lakukan ini dia jadi senang. Saudara, sama ketika seorang mengenal Tuhan, harusnya kita akan lebih tahu apa yang dia mau. Dan ketika kita
tahu apa yang dia mau. Firman Allah berkata, dia masih berbicara sampai hari ini. Kalau Anda bertanya kepada dia, dia pasti menjawab. Permasalahannya kita kadang hanya menjadi Kristen dan tidak ingin bertanya Tuhan. Saudara, kita perlu berdoa, Tuhan buat apa saya perlu lakukan ini, enggak buat apa saya hidup. Mungkin saya kan cuma orang sederhana, orang biasa aja, kurang pintar dan lain. Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana di balik semua kelemahan, di balik titik-titik mungkin kebodohan kita. Asal kita mau belajar, asal kita mau melengkapi lagi, saudara. Ada banyak orang yang biasa tapi dia ingin belajar lagi. Ada banyak orang yang punya kapasitas tapi malas. Ya, tidak ada hal yang akan bisa Tuhan kerjakan. Dalam satu hari diberikan kepada kita 24 hours dan nggak apa-apa sekali-kali kita punya me time, kita punya quality time, kita punya pengen waktu sendiri atau kita mau rest. Tapi tidak selalu kan seperti itu. Orang harus apa yang harus kita lakukan? Waktu berjalan terus, kereta berjalan. Sementara orang lain bekerja, sementara orang lain mengejar mimpi, sementara orang lain menghadapi tantangan, sementara orang lain menjawab tanggung jawab, sementara orang lain yang bekerja dengan giat, sementara orang lain yang mengejar setiap rencana Allah, berlari-lari seperti Paulus katakan. Dan saudara buang waktu, saudara nggak melakukan apa-apa, saudara hanya dia menunggu Tuhan berbicara dan Tuhan yang bekerja. Firman Allah berkata, do your part. Dikatakan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja, bukan kita, bukan Tuhan yang bekerja, Dia menyertai kita. Sinergi artinya Allah bekerja sama dengan kita. Sebab itu saya selalu punya prinsip bahwa hanya orang-orang yang mengejar Allah, hanya orang yang rajin, hanya orang yang mau menghargai setiap kesempatan, setiap skill, setiap talenta sekecil apapun. Sebab itu dalam Injil dikatakan bahwa ada orang yang dikasih 1 talenta, dikasih 3 talenta, mungkin dikasih 5, 10 dan yang lain. Atau Anda dikasih mungkin 20 tapi Anda merasa tidak punya apa-apa. Alkitab mencatat bahwa hanya orang yang merasa tidak punya apa-apa yang tidak akan pernah melakukan apa-apa. Catat baik, saudara. Hanya orang yang tidak pernah merasa punya apa-apa yang tidak akan pernah melakukan apa-apa. Saudara bayangkan kan, makanya Alkitab mencatat di akhir dari perumpamaan, saudara, dalam Matius 24:25 itu dikatakan seperti ini. Dikatakan bahwa hanya orang yang merasa memiliki, saudara, itu yang akan mempunyai. Dikatakan seperti ini, saya bacakan Matius 25, padahal saya siapkan ada ayat-ayat firman Tuhan yang lain, tapi ya saya diingatkan ini, dikatakan seperti ini. Ayat 28. Sebab itu ambillah, Matius 25 ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara, kenapa ada orang yang dia rajin, dia sukses, dia kok tambah hari tambah? Karena dengan satu dia kembangkan. Banyak tantangan, sama prosesnya. Tapi ada orang yang lain dia tunggu mesti 10 baru dia mau kembangkan, saudara. Sebab itu saya katakan skill itu bukan segala-galanya. Anda mungkin cuma punya 1, bahkan mungkin di bawah 1, saudara. Tapi Anda mengandalkan Tuhan, Anda mengharapkan Tuhan, Anda sungguh-sungguh mengembangkan setiap talenta, kemampuan, kesempatan dan mengejar Tuhan dan berusaha dengan baik. Saudara akan menemukan Tuhan, saudara akan menemukan buat apa Anda di dunia. Dan itu bukan soal ukuran, sekali lagi. Saudara, ada orang yang dia sudah mengenapi rencana Allah ketika dia mungkin dia ternyata hidupnya dia ada orang kan dia mengembalakan di daerah, di desa. Saudara, dengan jemaat berapa orang? 10 orang. Dan jemaat itu dia hanya sebagai petani dan nelayan atau apapun itu, saudara ya. Dan dia setiap hari ya seperti biasa pendeta hamba Tuhan di daerah, ya kita sangat menghormati mereka, apresiasi karena mereka orang-orang yang hebat. Tidak banyak orang yang mau ada di sana dan Tuhan memang mempercayakan setiap orang sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kapasitas dan kesediaan, saudara. Dan kemudian mereka ada di sana dan sampai mereka meninggal, kira-kira rencana Allah digenapi enggak? Digenapi, karena setiap orang itu spesial di mata Tuhan. Dan kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan selama kita hidup kita sudah ngapain aja, saudara ya. Jangan tiba-tiba saudara dipanggil Tuhan, apa aja kamu lakukan di dunia. Kan firman Allah berkata, engkau dan saya akan menghadap pengadilan Allah, Paulus katakan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita di dunia. Dan apa yang begitu Tuhan tanya ngapain aja, arisan gitu, saudara ya. Ya arisan gak salah, saudara ya. Tapi kalau selama hidup arisan melulu dan tidak pernah menemukan rencana Allah yang benar, apa tujuan? Kita perlu berteman, kita perlu bersosialisasi. Justru di sana saudara menjadi berkat. Justru di sana ada banyak orang yang Anda kuatkan. Di sana ada banyak hal-hal yang Anda bisa lakukan, saudara. Tapi tidak hanya sampai di sana. Tuhan tidak pernah melarang kesenangan, saudara. Dia berkata bahwa Dia memberikan kita kebebasan. Kita perlu menikmati. Tetapi bagaimana, apa yang menjadi nilai di balik semua hidup yang kita akan nikmati? Nilainya apa? Ketika kita meninggal, orang ingatnya apa, saudara ya?
Iya kan, kita perlu orang, kalau makanya ada orang yang meninggal kemudian tiba-tiba ya 1-2 tahun masih diingat, setelah itu siapa yang masih ingat, betul kan saudara ya? Ada hal, ada nilai. Saudara contoh soal ada beberapa artis yang mereka meninggal dan meninggalkan kesan yang mendalam. Contoh Glenn Fredly, ketika dia meninggal, iya kan, orang-orang nangis, orang-orang kehilangan, dan kemudian bertahun-tahun kehilangan tapi karyanya masih ada, dan ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dia yang masih dibicarakan sampai hari ini saudara. Nah kalau kita kemudian tidak ada, apa yang diingat? Saudara, itu yang kita perlu bangun. Apa yang selama ini kita lakukan bukan soal besar, bukan soal hebat. Contoh soal kalau pendeta mungkin harus punya jemaat yang ribuan. Kalau mungkin saudara sukses dalam pelayanan atau menjadi panggilan Tuhan, saudara mesti punya gedung-gedung yang mewah atau enggak seperti itu. Tidak seperti yang kita pikirkan. It's not like what you think. Tidak hanya seperti itu. Karena ada orang yang memang dia hanya mengembalakan apa yang Tuhan percayakan, tapi selama hidup dia mengabdi, selama hidup dia mengimpartasikan hidupnya ke beberapa orang. Orang-orang yang kemudian diubahkan, orang-orang ini kemudian mengubahkan orang lain. Jadi saudara, jadi kita jangan mengukur segala sesuatu semua dengan pencapaian. Karena firman Allah berkata bahwa yang menentukan endingnya, yang menentukan menilai hasilnya itu cuma Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Karena ada orang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Ada orang memang dia begitu dia cinta Tuhan memang sudah kaya. Saudara jangan sampai saya mau bersaing dengan dia supaya saya juga bisa kaya seperti dia. Aduh dia cinta Tuhan saya bisa lebih. Saudara tidak bisa, kita punya porsi masing-masing. Kita punya kesempatan masing-masing, kita punya kemampuan, dan kalau kita terus memperlengkapi ya, tidak ada yang mustahil. Anda bisa diangkat jauh lebih tinggi juga, tetapi bukan soal tujuan untuk jadi kaya, jadi sukses dan yang lain, atau menikmati semua kenyamanan, atau supaya hidup lebih enak kan saudara. Bagaimanapun saudara, uang memang bukan segala-galanya, tapi saudara ke Alfamart Anda tidak bisa tumpang tangan, Anda perlu uang. Saudara nggak perlu tumpang tangan tiba-tiba begitu dibayar, sorry saya percaya dalam nama Yesus. Saudara perlu uang. Kita mau beli rumah, kita nggak mungkin tiba-tiba ke bank, tiba-tiba ke developer dan kemudian saya puji Tuhan saya anak Tuhan. Enggak, saudara mesti bayar, ada DP-nya. Mungkin kita perlu puasa dan kita perlu ikat pinggang supaya nggak perlu beli yang lain. Kita perlu uang, saudara. Jadi jangan saudara berpikir semuanya itu tiba-tiba kita berdoa, tiba-tiba catering jatuh dari langit. Kan tidak seperti itu. Kita perlu berdoa, kita perlu berusaha, kita perlu menabung, kita perlu punya plan. Tetapi yang saya inginkan bahwa core, nilai yang sesungguhnya. Saudara pernah tahu parfum itu, saudara, kalau parfum itu dia tuh ada yang cuma kayak buat cuma wangi-wanginya dikit, ada yang memang dia cukup wangi tahan berapa jam, tapi ada yang dia memang core-nya, memang dia punya memang punya yang parfumnya, yang benar-benar parfumnya itu lebih strong sama hidup kita. Jadi bukan hanya yang kelihatan, sebuah kegiatan sehari-hari. Saya seperti ini, saya sebagai ini dan saya sebagai ini. Ya udah saya menyelesaikan aja. Saya ibu rumah tangga. Itu selamanya saya ibu rumah tangga. Saya percaya masih ada hal yang lain. Ibu rumah tangga itu mulia, tapi masih ada rencana Tuhan di balik Anda dan saya menjadi ibu rumah tangga. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, Anda mungkin jualan online, tapi bukan itu tujuan hidupnya. Pasti ada rencana Tuhan lewat jualan online. Anda ketemu banyak orang, Anda ketemu mengimpartasikan hidup kepada banyak orang, dan mungkin Tuhan mempercayakan lebih lagi karena Anda mengupgrade hidup. Ada orang hanya menjadi suaminya, mungkin hanya pembawa mobil sebagai Grab, tapi bukan berarti saudara nilai hidupnya hanya sebagai sopir. Tidak. Anda mulia, suami Anda itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memenuhi kehidupan, tapi lewat itu ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Sebab itu jangan kita hanya sampai berpikir saya seperti ini saudara. Buktinya ada beberapa teman saya yang suaminya driver, anaknya ada di Jerman. Can you imagine that? Jadi jangan pernah membatasi hidup kita. Mungkin kita adalah orang biasa, tapi kita tidak pernah tahu 2-3 tahun ke depan anak-anak kita menjadi generasi yang dahsyat, orang-orang yang sukses, orang yang diangkat tinggi dari benih yang ditanam dari orang-orang yang biasa, tapi kita akan terbang seperti Raja Wali. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita memiliki rencana Allah dan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat, saya takut terlalu lama saudara ya. Firman Allah berkata seperti ini. Saudara, jadi kita perlu tahu bahwa hidup kita ini seperti uap. Saudara, hari ini ada, seperti teman saya kemarin meninggal, sudah gak ada. Mau cari sampai kapanpun sudah tidak ada. Saudara, firman Allah seperti ini saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok.
Kalau kita tahu besok akan ngapain, akan dipanggil Tuhan, saudara kira-kira seperti apa? Umurnya tinggal 3 minggu, pasti saudara akan online setiap hari. Saya pastikan itu. Waduh, kalau bisa penyembahan, mau ibadah di mana, saudara akan pagi siang malam. Karena aduh Tuhan tinggal 3 minggu, supaya apa? Masuk surga. Kan itu hal-hal yang sangat iman. Gimana ya saudara ya? Hanya karena takut masuk neraka, Anda pengen masuk surga. Seharusnya kita mencintai Tuhan sekalipun dalam keadaan yang sulit, karena tujuan kita untuk bersama dengan Tuhan dan mencintai Tuhan, bukan karena takut masuk neraka. Ada orang yang bilang kalau tidak kasih perpuluhan masuk neraka. Hello, tidak ada dalam firman Tuhan. I tell you the truth. Karena masuk surga bukan karena saudara kasih perpuluhan. Sampai hari ini saya juga mempercayai, dan saya adalah orang yang sangat pegang prinsip untuk persepuluhan. Tapi bukan berarti karena tidak kasih perpuluhan gak masuk surga. Halo saudara ya. Jadi ada banyak, suatu waktu anak saya pulang dan dia mendengar rumah, katanya kalau gak kasih persepuluhan gak masuk surga. Halo saudara, anak saya sampai nangis gitu. Bukan itu. Memberi itu adalah dari sini. Bukan karena diancam, dipaksa, saudara. Betul nggak? Kalau misalnya karena perpuluhan kemudian kita nggak masuk surga, ya semua orang gampang banget kasih persepuluhan aja supaya masuk surga. Iya kan? Itu make sense sekali. Artinya kan bukan soal itu. Tapi apa tujuan kita untuk hidup di dalam dunia ini yang dipercayakan Tuhan, supaya kita akan bersama menggenapi rencana Allah selama di bumi. Bukan di surga, di bumi. Sampai Dia akan bawa kita di surga. Setuju, boleh katakan amin. Nah, firman Allah berkata bahwa hidup kita ini seperti kita, Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apa arti hidupmu saudara ya? Oh saya keren, rambut saya dicat, terus setiap hari saya ibu rumah tangga, saya WhatsApp orang, atau apalagi ngurus anak, hanya itu? Saudara, apa rencana Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa? Apa? Saudara, jangan sampai ketika kita dipanggil Tuhan, kapasitas, kemampuan, rencana Allah, talenta, kesempatan itu ternyata kita tidak pernah explore, tidak pernah gunakan. Kita akan bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan dikatakan seperti hidup, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kehilangan lalu lenyap. Nah, permasalahannya yang kita perlu benar-benar concern, yaitu sebentar saja kehilangan. Sebentar saja ini itu panjang. Betul, ada orang 50 tahun, pernah tahu nggak ngapain kita hidup 50 tahun? Aduh puji Tuhan ya, 50 tahun, haleluya. Pernah nggak gitu? Masalahnya 50 tahun ngapain aja gitu kan, saudara, kemana aja gitu ya, ke laut mungkin ya saudara ya. Jadi 50 tahun halo ngapain aja. 50 tahun bukan waktu singkat loh saudara ya. Jadi itu yang mungkin saya ingin bagikan buat Bapak Ibu. Kalau kita diberikan masih kesempatan esok hari, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita akan berkata kepada Tuhan? Saudara, sekali lagi bukan soal skill, bukan soal kesempatan, bukan soal talenta, bukan soal itu, semua memperlengkapi, tapi kesediaan dan keinginan kita untuk mengerti dan menjawab panggilan Allah dan memiliki tujuan hidup saudara, itu yang akan membuat. Nah, bagaimana caranya? Hanya yang paling sederhana saya katakan, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, berdoa, Dia akan menjawab secara pribadi. Dan yang kedua yang paling penting, apa yang membuat kita menggenapi rencana Allah? Tujuan, memiliki tujuan hidup. Komunitas, orang-orang di sekeliling Anda bisa membuat Anda terdistract dari tujuan hidup, bisa juga membantu Anda untuk menggenapi tujuan dalam hidup kita. Itu sangat penting. Sebab itu kan sudah dibilang pergaulan buruk. Tapi kalau kita terus bergaul dengan hal-hal yang gak penting, buang waktu, ngapain? Saudara, sudah saatnya kita memikirkan mana hal yang membangun, mana hal yang berfaedah, mana hal yang bernilai. Saudara, ada orang yang dia bawa ngomong kemana-mana, yang gak berhenti ketemu orang, ngomongin orang, ketemu itu lagi masalah, itu lagi ya, sekali dua kali gak masalah. Tapi kalau bertahun-tahun saudara seperti itu, saudara, Anda buang waktu, gila urusan orang. Saudara, urusan sendiri aja banyak, masih ngurusin urusan orang saudara ya. Tapi kemudian saudara tiba-tiba, oh iya waktunya udah 50 tahun guys, haleluya. Saudara, kemudian ngapain? Tiap hari hanya ngomongin orang, tiap hari hanya pengen tahu urusan orang dan yang lain, dan kemudian enggak melakukan apa-apa. Sementara orang lain bekerja, mereka berjuang, mereka banting tulang, semua dibanting, apa aja bisa dibanting. Dan saudara hanya lihat saja contoh yang paling sederhana. Saudara, kita sibuk lihat scrolling kan, lihat hebat ya dia di Instagram. Aduh hebat ya. Sekali-kali dong kita yang post, jangan hanya lihat orang terus saudara ya. Kadang-kadang aduh keren ya dia, ini cantik. Padahal Bapak Ibu cantik-cantik luar biasa. Sekali-kali jangan lihat-lihat orang terus, post apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Saya tutup dengan satu ini. Ada seorang ibu, banyak sih, salah satunya satu ibu ini, yang ketika saya ketemu ibu ini, dia ini malu banget, pemalu saudara ya. Waktu diajak berdoa di depan, takutnya sampai luar biasa. Waktu ketemu saya bilang, ibu punya sesuatu yang dahsyat, yang ini masih mentah, nggak dikelola. Dia tanya apa, salah satunya saya bilang, ibu akan berdiri and speech, engkau akan jadi berkat luar biasa. Dan masih banyak kali, dia doa aja gemeteran saudara. Tapi saudara tahu hari ini, saya bilang, ibu
kalau Anda punya kemampuan, kapasitas, punya talenta, kesempatan, bagi di video, minta di media sosial dan mulai preach, mulai sampaikan dari malu, dari nggak berani, dari gemeteran dan apa. Hari ini saudara dia bisa berdiri di hadapan orang, dia bisa preach the gospel, dia bisa share untuk banyak hal yang positif saudara. Artinya bahwa hidup kita ini tergantung kita. Kalau kita bawa kepada Sang Penjunan, dia akan create yang dia sudah kesiapkan kita, dan dia akan menolong kita, dia akan membantu kita menemukan tujuan hidup, dan saudara akan maksimal di dalamnya. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi hari ini jangan juga berpikir, oh ya saya kurang keren, saya kurang cantik gitu. Jangan begitu saudara ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya purpose, punya rencana dalam hidup kita. Tapi yang paling penting, kenali tujuan core, nilai kehidupan kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Mari saudara Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu yang hadir bersama, saudara yang rindu untuk mengenal rencana Allah dalam hidup kita, saudara. Kita kenal Tuhan kita, bertanya kepada Dia, dan sungguh-sungguh mempercayai bahwa Dia yang pegang hidup kita, dan kita mau surrender kepada Dia. Dan kemudian kita mau ada dalam lingkungan yang dukung kita, yang membantu kita untuk mengenal, untuk bertumbuh, untuk produktif dalam rencana Allah. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kami iseng. Tuhan punya purpose, punya tujuan, dan kami tidak mau hidup hanya sembarangan. Kami tidak mau hidup seperti orang buta yang gak tahu mau ngapain. Kami tidak mau hanya numpang di dunia ini, tapi kami ingin mengerti apa, rencana apa, tujuan apa aku hidup, dan apa yang harus aku lakukan. Dan untuk menggenapinya, hamba berdoa buat setiap kami, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang campur tangan dan berikan kerinduan untuk mengenal Sang Pencipta, supaya kami kenal Engkau lebih dekat, dan Engkau akan berbicara lebih dekat kepada setiap kami secara spesifik. Hamba berdoa, jadikan kami pribadi yang maksimal. Rencana Allah dalam waktu yang minimum pun kami boleh hidup maksimal bagi kemuliaan Tuhan, demi nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amen. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada ini. Angkat kedua tanganmu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin.